4, 3, 2, 1. Welcome. Terpujilah Tuhan, mari sembah Dia. Sebab Dia hidup, Yesus. Shekinah Rama, tiada seperti Kau Tuhan, Allah yang hidup. Yesus, kami tinggikan Engkau, kami sembah Kau Tuhan, sebab tiada seperti Kau. Glory bagimu, Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Angkat hatimu, angkat suaramu, katakan Hosana. Hosana in the highest. Amen. Highest. Let our King be lifted up. Mari saja Bapak Ibu berbagi berdiri bersama-sama. Tinggikan namanya, katakan sekali lagi Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Dengan segenap hati katakan sekali lagi
bersyukur sebab kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Yes, amin. Kebangkitan-Mu itu membuktikan bahwa Engkau adalah juru selamat, mau tidak berkuasa atas-Mu. Dan kami mau bersorak-sorai di dalam Engkau pada pagi hari ini, sebab kami tahu kalau Yesus bangkit, maka akan ada hari esok bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Saya percaya ada sukacita yang luar biasa di tengah-tengah kita pagi hari ini. Amin. Sebab Dia hidup, oleh sebab itu ada hari esok. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama. Tepuk tangan bersama-sama. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, memulihkan, amin, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Yes, sekali lagi. Yesus namanya, menyembuhkan, memulihkan, oh bahkan mati, yeay, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Bersama-sama katakan, sebab Dia hidup, yeay, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, tak gentar, amin, aku tak, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Oh, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, memulihkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Bersama-sama, Dia hidup. Haleluya. Ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Yesusku hidup. Oh, Allah mau tidak berkuasa atasnya. Kubur kosong membuktikan bahwa Dia juru selamat. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Katakan dengan segenap hatimu. Sebab Dia hidup, amin, ku tak gentar, yeay, aku tak, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lebih semangat lagi, sekali lagi. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kami tak gentar, amin, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi
bersama-sama. Katakan bersama-sama. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Amin. Yang di hidupku, Kau yang percaya, suruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Amin. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Dia beri. Katakan bersama. Kau yang percaya, suruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Kau yang percaya, suruh semesta sujud menyembah. Sama-sama katakan. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Amin. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Bapak Ibu persilakan duduk kembali.
bersama-sama kita katakan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama, sekali lagi katakan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku.
Ya Tuhan ya. Setekan apa ya Bapak saudara. Sembah Dia saudara, sembah Dia. Ya Tuhan ya Tuhan. Setekan apa. Oh Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sembahmu ya ya Tuhan, ya Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Makasih. Hari ini kita merayakan Paskah, saudara. Paskah itu sebuah peringatan untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus atas kematiannya setelah Dia disalibkan. Kata yang terngiang dalam hati saya, sebuah kata-kata pendek. Dia katakan, sudah selesai. Itu dua kata terakhir yang Yesus ucapkan sebelum Dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, saudara. Saudara, kata sudah selesai itu yang membuat Anda dan saya sampai hari ini itu kuat, saudara. Atas segala yang terjadi, yang diizinkan terjadi, baik itu atas kesalahan kita sendiri ataupun atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk mengupgrade iman kita. Hari ini kita memperingati tentang kebangkitan Yesus Kristus. Anda selalu dengar banyak omongan orang dengan opini-opini tentang Yesus Kristus. Tapi hari ini saya mengajak Anda mengalami Dia lewat roh dan firman-Nya. Tidak ada satu pun yang bisa menggantikan oleh opini orang, opini manusia. Karena Anda mengalami Dia, saudara. Pagi ini Tuhan, Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup buat kami. Agama boleh banyak, rasul boleh banyak, nabi boleh banyak. Bahkan tempat ibadah boleh banyak, kitab suci boleh banyak. Tapi kami semua di tempat ini mengalami, kami tahu bahwa satu-satunya juru selamat dalam hidup kami adalah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Sehingga hari ini yang menjadi semua beban kami,
semua permasalahan kami, semua yang membelenggu kami, semua yang menjadi keterpurukan kami, yang menjadi halangan selama ini, yang harus kami taklukkan di tantangan-tantangan ke depannya. Semuanya hanya 2 kata dari mulut-Mu, sudah selesai. Terima kasih Bapa. Pagi ini ajari kami untuk punya mental yang benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya dibangkitkan iman kita penuh dengan urapan dan hikmat yang baru. Katakan dengan iman sekali lagi, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom semuanya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu semuanya. Saudara, Anda harus ingat, Paskah itu sebuah peringatan untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus atas kematiannya setelah penyaliban. Kalimat sudah selesai, kata sudah selesai, itu 2 kata terakhir yang Yesus Kristus ucapkan sebelum dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Anda bisa baca peristiwa ini di Yohanes pasal 19 ayat 30. Dikatakan sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, saudara. Kalimat sudah selesai juga berarti bahwa setiap hari tugas yang Tuhan berikan kita penuhi, saudara. Pasti ada tugas, ada bagian, dan memang ada rancangan Allah yang harus dipenuhi dalam jangka panjang untuk kita selesaikan. Tapi ingat, ada rencana jangka pendek, bahkan rencana sangat pendek yang harus kita selesaikan hari demi hari, day by day. Ini loh saudara, Anda ada di tempat ini, Anda selesaikan urusan Anda dengan Tuhan, dengan kita menghadiri perayaan Paskah. Yang paham katakan amin. Itulah kenapa tindakan menghormati Tuhan, banyak orang tuh terbalik. Ini banyak karena terjadi penyesatan di luar, terjadi banyak penipuan dari kuasa gelap, saudara. Anda merasa, loh, urusan saya belum selesai, tidak bisa gereja-gerejaan terus, tidak bisa terus harus tidak boleh ikut dunia, nggak bisa. Urusan saya masih gantung, belum selesai. Apa Pak yang belum selesai? Saya belum pernah menikah, belum punya jodoh saya ini, belum selesai saya. Yang sudah menikah ngomong apa? Saya belum punya anak, belum selesai urusan saya. Yang belum selesai lagi ngomong apa? Utang saya belum terbayar, hurung bariki. Apalagi yang belum selesai? Masih bingung dengan rencana mau menikah. Masih bingung rencana pindah rumah, belum selesai. Saudara, kalau Anda selalu masih merasa menggantung dalam hidup Anda dan saya, itu artinya Anda dan saya tidak menghormati Tuhan, saudara. Selalu ada rasa, pokoknya harus mutlak selesai, baru aku mau melayani Tuhan. Mutlak selesai, baru aku benar-benar mau ikut Tuhan sepenuh waktu, sepenuh hati. Kalau belum, ya jangan. Kalau sudah selesai, aku baru puas. Itu manusia banget. Orang yang kayak gitu itu enggak menghormati Tuhan, saudara. Mestinya orang itu merasa puas kalau dia sudah selesai dengan Tuhannya. Yang lain di luar Tuhan belum selesai, enggak masalah. Yang paham katakan amin. Ngomong kiri kanannya, kalau kamu sama aku selesai dengan Tuhan, kita sudah puas. Yang lain di luar Tuhan belum selesai, ora popo, kata Pak Jokowi. Ora masalah. Do you understand? Oke. Kenapa? Karena nggak ada yang mutlak kecuali Tuhan yang harus selesai. Urusan kita dengan Tuhan itu dulu yang harus selesai. Saudara, seperti seorang pasien, kalau Anda melihat pasien di rumah sakit, tidak akan pernah ada perubahan pasiennya kalau ia tidak berperan mematuhi anjuran dokter. Pas mau pulang, Anda sudah mulai pulih, infus 30 botol sebelum pelok kabeh katanya. Ini cuma contoh.
Aku wis dodok bosen lihat kamu di kamar ini. Sekarang pulang, kasih obat. Minum ya 3 kali sehari. Ada ndablek minumnya 3 kali sebulan. Mari rak kira-kira saudara. Ya ora bakal mari. Ndak boleh makan lemak ya, tapi Anda curi-curi makan lemak. Bisa nggak saudara? Ya ora iso. Disuruh olahraga 30 menit jalan kaki ora usah mblayu. Badanmu terlalu lebih besar. Kasihan lututnya sama tempurung lututnya. Jalan kaki saja 30 menit tiap hari ya, supaya kamu nggak stroke. Ya ora dilakokno. Maka jangan harap pasien itu bisa sembuh, bahkan sembuh, membaik saja tidak. Demikian juga kalau Anda dan saya disuruh doa, saudara. Doa aja tidak. Bagaimana Anda bisa selesai dengan Tuhan? Padahal Tuhan ngomong apa? Sudah selesai. Saudara, enggak ada yang mutlak selain Tuhan. Yang lain masih ganjel, ora masalah. Hidup tuh ya selalu penuh ganjelan. Ngomong kiri kanannya ganjel kira apa-apa. Kayak wetengmu ya lo ganjel. Bukan berarti kita boleh lari dari tanggung jawab, bukan. Segala ganjalan itu diselesaikan sesuai dengan apa yang kita pelajari beberapa minggu lalu. Ada yang penting dan yang utama. Semua sampai yang enggak penting, yang enggak utama pun selesai. Jangan lari dari tanggung jawab. Saudara, biasanya kalau malam hari sebelum tidur, apa yang selalu saya ingatkan? Selesaikan dengan Tuhan. Lama-lama Anda bosen. Anda enggak berdoa. Yang salah Anda sendiri, saudara. Tapi kalau Anda paham, enggak bisa cuma sebelum tidur, Pak. Setiap waktu saya harus selesai dengan Tuhan. Enggak cuma malam, Pak, setiap waktu. Itu saya setuju. Saat Anda berbuat salah, termasuk saya, namanya manusia pasti berbuat salah. Begitu kita berbuat salah, disadarkan Tuhan, dikasih hikmat, kamu tuh salah, ya selesai. Tapi jika kalau meninggal, Anda pikir, meninggalku kan sik suwe toh. Kan yorak mungkin sesuk aku meninggal. Ya engko pelan-pelan lah aku bertobat. Bertobat ki pelan-pelan. Ya enggak apa-apa. Siapa di tempat ini yang masih ngerokok angkat tangan. Oh, masih ora usah ngaku. Karena di tempat ini emang enggak ada yang ngerokok. Sekarang enggak ada. Sekarang pasti enggak ada. Nah ada tahun-tahun masih. Tapi keluar dari tempat ini pasti ada. Benar? Benar? Loh, tenang toh. Ngaku kan akhirnya kan. Setelah Anda berpikir bahwa matiku kan rak sesuk toh. Setelah santai saja. Kita enggak bisa bilang sama Tuhan, ya Tuhan, tolong dina iki aja mati dhisik ya Tuhan, besok pagi saja. Nanti malam setelah saya berdoa, baru Tuhan cabut nyawa saya. Ya enggak bisa. Itulah kenapa harus selesai dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, pengampunan yang Tuhan berikan harus membuat Anda dan saya itu takut akan Allah. Jika Anda punya rasa takut sampai ke jiwa, Anda enggak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Saudara. Itulah kenapa kita tuh harus punya pemahaman bahwa kalau kita mendapatkan pengampunan diberikan sama Tuhan, dia bayar di kayu salib, sudah selesai. Pahami artinya Anda dan saya harus mengalami perubahan. Bukan sekedar dosa kita telah dihapuskan di kayu salib. Wes bar, kan wes dibayar, makanya aku santai. Bukan gitu saudara, bukan sekedar penghapusan dosa, bukan. Kitanya harus mengalami perubahan, yang juga katakan amin. Kenapa tahun ini masuk tahun transformasi, the year of transformation. Bukan sekedar hapus dosa kita, tapi kita mengalami perubahan. Yang mau berubah, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saudara, kesucian itu bukan hanya berarti Anda bersih. Aku ki wis suci, putih, bajunya putih kabeh to dene iki akeh-akehan to. Anak sekolah minggu aja putih semua seragam. Kenapa? Wis dikode. Aja lali sesuk baju putih lho ya iki Paskah. Ya, aja baju ireng ora layat awake dhewe iki. Oh ya. Kesucian itu bukan hanya berarti bersih. Kesucian itu memuat pengertian potensi sesuatu yang berpotensi untuk kita lakukan, yang perlu kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu loh kesucian.
Bukan bajunya, tapi potensi yang kita pikirkan dan yang kita lakukan. Itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu loh kesucian, saudara. Itulah kenapa mestinya permintaan ampun yang kita sampaikan kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampuni saya. Aku tidak tahu apa yang aku perbuat sampai aku masuk dalam hal seperti ini. Pengampunan dosa itu diberikan sama Tuhan. Harusnya itu jadi beban buat Anda dan saya. Loh katanya ada diampuni jangan jadi beban Pak. Maksud saya beban untuk tidak melakukan hal yang sama. Yang setuju katakan amin. Nah kalau Anda nggak terbeban sama lagi besok, sama lagi. Anda ngejak guyon Pak, Anda ajak penghapusan dosa Anda pikir murah. Anda akan melukai hatinya saudara. Kalau pengampunan yang kita minta sama Tuhan tidak tulus, nggak disertai dengan sikap meninggalkan dosa, kita melecehkan Tuhan, kita merendahkan Tuhan yang maha tinggi kita rendahkan, kita tidak menghormati kesuciannya. Itu loh saudara kenapa banyak orang Kristen yang kalau ke gereja terjebak dalam liturgi pengakuan dosa. Itulah kenapa konsep teologi yang salah. Bahwa Yesus mengambil dosa kita. Dosaku wis dijukuk ambil Tuhan. Maka Tuhan membenarkan saya. Loh, kalimat itu tuh enggak salah. Benar. Yesus mengambil dosa kita, membenarkan kita. Betul enggak? Betul. Tapi pengertiannya yang salah. Pengertiannya salah. Lalu kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Bukan karena perbuatan baik saya Pak. Karena Tuhan sudah clear. It is finished katanya. Sudah selesai. Lengkaplah sudah. Apa Pak lengkapnya? Bodohnya Anda. Loh kok bisa bodoh Pak? Karena setiap kesalahan, kalau Anda sadar itu kesalahan sekecil apapun, Anda sebutkan, Tuhan, aku kira enggak nembok celikan kira ngerti loh. Aku tahu ternyata salah ya. Itulah uniknya namanya relationship dengan Tuhan, saudara. Gak ada orang berhak menghakimi Anda dan saya loh. Roh Kudus celikan Anda, nak ini tidak boleh nak. Anda tahu tanpa ada yang negur, tanpa ada yang lihat. Itulah namanya keunikan kita punya relasi dengan Tuhan. Karena kita hati anak-anaknya, saudara. Gak bisa dijelaskan oleh pada orang lain. Hanya bisa dijelaskan kepada Tuhan. Anda gak perlu datang kepada saya. Setiap kali berdosa datang kepada saya. Nanti kalau Anda setiap kali datang sama saya terus cuma minta rekamannya saja, saudara. Gak perlu datang. Saya setel sambil mandi. Nanti saya tinggal berkata, maka dosamu sudah dipulihkan. Tak kirim by WA. Voice note itu loh. Maka dosamu sudah dipulihkan. Bisa kayak ngono? Ya enggak bisa tuh saudara. Itulah kenapa sampai hal kecil, detail, kita akui, jangan disembunyikan. Maksudnya Pak, dosa yang kayak apa? Siapa yang kemarin ke Paragon angkat tangan? Bongkar kabeh iki, mbok-mbok itu bongkar kabeh. Ono diskon gede Pak. Oh iya aku ngerti. Siapa yang hari ini, kemarin gak sempat ke Paragon kan? Yang hari ini mau ke Paragon belanja lagi angkat tangan. Orang sing ngaku. Engko ning Paragon ketemu bojoku meneh. Karena hari ini mau ngajak susternya belanja murah gitu kan. Anda ngomong gini, Tuhan mestinya aku belum perlu beli barang ini. Tuhan katakan, kowe iki tuku borong ki lho gaya apa? Wong ya durung butuhkan. Disentil, ya Anda langsung ngomong, Tuhan minta maaf. Mestinya aku belum beli barang ini. Terus Anda tetap simpan gitu? Ya enggak, serahkan ke gereja. Kita bagi ke anak jalanan. Yang suka katakan amin. Tenang loh ya. Terus waktu Anda lagi nonton film, nonton bioskop, Roh Kudus ngomong ini. Kan pagi belum saat teduh loh nak. Anda nonton bioskop nih, filmnya bagus. Wah, apa? Bu Vera, yang filmnya bagus apa? John Wick. Siapa yang sudah nonton John Wick yang terakhir ketiga? Angkat tangan. Saya belum. Siapa yang mau ngajak? Silakan. Tadi pagi kamu belum berdoa loh ya. Kamu kok sempat ya nonton John Wick ya?
Begitu tuh ada di sini. Aduh Tuhan, ampuni aku kebablasan nonton. Durung ketemu sama Engkau, aku nonton, ampuni aku Tuhan. Simpel enggak saudara? Simpel. Kalau kita mau benar-benar bersih, sampai kita benar-benar baru bisa menjadikan Tuhan itu kebahagiaan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu mempersoalkan dosa, itu artinya persoalan dosa itu tidak diulangi, saudara. Jangan minta ampun atas kesalahan yang masih kita lakukan. Itu kurang ajar, menghina Tuhan, saudara. Misalnya. Siapa yang suaminya pernah bersalah sama ibu, angkat tangan. Orang sing ngaku. Bu, suaminya pernah bersalah enggak, Bu? Coba angkat tangan. Orang wani. Kenapa enggak berani? Karena suaminya di sebelahnya. Suaminya gini, sekali meneh kowe angkat tangan. Bu, siapa yang suaminya pernah bersalah? Pernah? Loh, suaranya bener kan? Memang ngeri jembar kibe lamterai. Ki wong tenanan poro ora jelas sih. Pak, siapa yang istrinya pernah bersalah? Ternyata di sini banyak isti. Ikatan suami takut istri. Yang pernah suaminya, yang pernah melihat istrinya bersalah pada bapak angkat tangan. Loh, ora ono. Ini saya punya indikasi. Bu Dini mana Bu Dini? Ki kelihatannya Bu, ketoke warok-warok ibu. Ngeri. Bapaknya diam serbu bahasa. Wedi ra dimasake. Saudara, jangan minta ampun atas kesalahan yang masih kita lakukan kepada suami Anda. Jangan minta ampun atas kesalahan yang Anda lakukan pada istri Anda terus. Itu menghina Tuhan, Pak. Kalau Anda dendam, Anda benci sama orang aja. Anda ngomong, Tuhan ampuni aku benci sama dia. Ampunilah atas kebencianku ini. Tapi kalau kita membuang kebencian itu, kita ketemu orangnya, masih ada dongkol, itu tidak menghormati Tuhan. Kalau sudah membuang ya sudah dibuang. Ketemu orangnya ya sudah, ketawa-ketawa, pelukan gak ada masalah. Harus jujur berkata, Tuhan, aku masih belum bisa buang. Tolong aku minta mampu. Ya, minta ampun Tuhan, aku masih gampang ngamuk. Minta ampun Tuhan, atas perasaanku yang selalu negatif, sikapku yang salah. Ampuni aku Tuhan. Bukan hanya perbuatanku yang salah, tapi aku rak mateng. Tidak kematanganku yang buat aku terus salah Tuhan. Ampuni aku. Saudara, Roh Kudus nanti akan mengajar Anda dan saya. Yang penting Anda bisa berkata, sudah selesai. Yang juga katakan amin. Ngomong, sudah selesai. Enggak cuman pihak Tuhan yang ngomong sudah selesai. Pihak kita yang diingatkan oleh Roh Kudus, Anda akan ngomong, sudah selesai. Enggak dilakukan lagi. Ada tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Saudara, Tuhan akan kirim Lazarus yang harus kita topang. Loh, kenapa Pak? Coba kita lihat. Nanti di rumah Anda belajar, Anda baca. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Saya enggak ada waktu untuk membahas di sini. Judul perikopnya Lazarus dibangkitkan. Saudara, kuasa Allah yang rahasia itu terjadi, terungkap pada kematian dan kebangkitan Lazarus. Enggak cuman kebangkitan Yesusnya sendiri. Itu sudah ada kuasa yang terungkap pada kematian dan kebangkitan Lazarus. Membuat setiap orang tuh bertanya-tanya, kenapa pertolongan Tuhan datangnya terlambat ya sama Lazarus? Ada orang selalu tanya, kalau Anda lihat di Alkitab, Anda baca, kalau saja Tuhan menolong tepat waktu, maka Lazarus tidak mati. Betul kan? Kalau Anda baca. Saudara, hal ini dialami Maria dan Marta, saudara dari Lazarus. Di mana mereka ngirim kabar kepada Yesus tentang kematian Lazarus. Maria dan Marta mengalami kegalauan yang serius karena Lazarus saudaranya mati.
Sedangkan Yesus datangnya untuk menolong, terlambat. Enggak ada gunanya, wis mati. Memahami kegundahan Marta, Yesus berkata apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup sekalipun ia sudah mati. Saudara, bagi Allah setiap persoalan Anda dan saya tidak ada yang mustahil. Yang paham, yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Anda. Di dalam salib yang di depan ini, itu semua pergumulan Anda yang Anda tulis hari Jumat lalu, waktu kita mengalami Jumat Agung. Nanti di akhir kita tumpang tangan ke sana, kita berdoa. Enggak ada yang mustahil. Allah selalu membuat segala sesuatu itu baik dan indah pada waktunya. Saudara, 4 hari seolah-olah Yesus datang terlambat, kacek 4 hari. Tapi justru karena terlambat itulah kairos Tuhan jadi waktu yang tepat bagi karya keselamatan. Sebagai manusia, Maria dan Marta tidak ada hentinya debat sama Tuhan. Ketika keluarga Lazarus, Maria dan Marta dekat dengan Yesus, cukup beralasan kalau Maria dan Marta itu menuntut. Aku kan sudah ngomong toh Tuhan, kok gini toh, kok terlambat toh. Harusnya kan kau bisa nolong waktunya maksimal Tuhan. Saudara, waktu Maria yang ngomong, waktu Marta ngomong enggak yang nangis, Yesusnya belum nangis. Saudara. Begitu Maria yang ngomong, Yesus mulai sedih, mulai terharu. Musibah kematian sahabat karibnya itu membuat Yesus tuh jadi sampai nangis. Saudara. Yang saya baca, kasih dan kebenaran Yesus menyertai keluarga Maria, Marta dan Lazarus. 4 hari waktu yang terlambat. Anda tulis di situ sepertinya terlambat. Enggak cuma 4 hari Pak, 4 tahun. Ya enggak apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu percaya Tuhan punya rencana yang berbeda sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Bahkan doa-doa yang Anda tulis pada saat Jumat Agung yang lalu bisa dijawab Tuhan. Mungkin sesuai dengan rencana kita pun tidak, sesuai harapan kita pun tidak. Tapi ingat, Lazarus kecil yang Anda dan saya topang selama ini kecil loh saudara. Ngomong yang di depan di dalam doa saya, ngomong dalam yang keras. Kertas yang saya tulis di depan saya ini adalah Lazarus kecil. Adalah Lazarus kecil. Dan saya percaya saya bisa topang. Amin saudara. Lazarus kecil yang bisa kita topang. Maka Tuhan akan percayakan kita Lazarus besar. Itulah kenapa kalau Anda bisa mengatasi masalah yang Lazarus kecil, Anda mulai bersaksi di luar, Anda tumpang tangan, Anda enggak segan-segan menolong orang yang membutuhkan. Itu bisa jadi Lazarus kecil yang Anda sanggup topang. Kalau itu Anda lakukan persis seperti yang Tuhan inginkan, Anda akan diajak Tuhan, dipercayakan kepada Anda dan saya, Lazarus yang besar, yang juga katakan amin. Yang walaupun sulit karena gede Lazarusnya, walaupun sulit gak terbayangkan menurut akal budi manusia. Kalau menurut manusia ora mungkin, pertimbangan untung dan rugi ki ora iso, gak bisa. Kurang berguna aku ngatasi masalah kayak gini. Gak bisa, masalahku terlalu besar. Walaupun menurut Anda terlalu besar, ingat baik-baik. Tuhan tuh bebas atas segala hidup. Situasi yang Anda dan saya alami itu bebas, mau ngasih seperti apa, bebas. Karena dia lihat, koyok ngono kowe masih mampu. Tak kei Lazarus sing luwih gede ya nang ya. Des, bebas kok. Anda mau protes, gak bisa. Tuhan aku gak mau yang ini, gak bisa. Aku mau pakai kamu lebih dahsyat lagi. Tuhan tuh bebas atas segala situasi hidup Anda dan saya sebagai manusia. Saudara. Itulah kenapa sekali lagi saya ingatkan. Selalu omong dalam hati, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu ya Tuhan.
Maka marilah Anda dan saya, biarkan Tuhan bebas membentuk hidup kita seturut dengan kehendaknya. Dan percaya yang dilakukan Tuhan itu baik dan tepat, indah pada waktunya. Mari kita buka di Yohanes pasal 11, ayat 14 sampai 15. Yohanes pasal 11 ayat 14 sampai 15. Baca yang keras, 2, 3. Dengan terus terang Lazarus sudah mati. Terus, tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Berarti bebas lah. Bebas. Menurut Anda terlambat, bebas. Tuhan bebas. Tidak ada masalah. Sebab demikian apa saudara? Lebih baik bagimu. Kalau Anda merasa permasalahanku kok rak barbar, ya bebas lah. Ngomong kiri kanannya. Masalahmu rak barbar. Ya bebas lah, terserah Tuhan lah. Betul gak saudara? Bebas. Tapi itu dibuat karena lebih baik bagi Anda dan saya supaya apa disitu kan? Supaya kamu dapat belajar percaya. Terus marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus menerima cara Tuhan membentuk Anda dan saya seturut kehendaknya. Itu adalah cara terbaik dari Tuhan untuk hidup kita loh saudara. Kemarin malam, saya kan mulai minggu lalu tuh kan kalau satu malam tuh istri saya punya hobi baru. Masak jagung. Siapa yang istrinya suka masak jagung? Ada, enggak ada? Mulailah masak jagung. Ngapain Pak? Dia kirim ke rumah saya. Saya ngomong gini, Nak, sama Brandon. Kamu ini sudah 17 tahun. Kamu sudah punya SIM. Mobil kamu bebas pakai. Papa akan minta sama Tuhan mobil satu lagi. Tapi ingat baik-baik, Nak. Tahun depan mungkin kamu sudah di luar negeri. Kamu ingat baik-baik. Kamu boleh ke ujung dunia manapun. Mengejar karir apapun. Terserah. Papa enggak larang. Tapi satu hal Papa minta. Kalau kamu memang digerakkan Tuhan jadi hamba Tuhan. Kemanapun kamu berada, kamu harus ingat. Kamu ini hamba Tuhan. Kemanapun kamu berada. Lalu anak saya ngomong gini. Berarti kemungkinan kita hidup di luar negeri enggak mungkin ya Pak ya. Saya enggak tahu Nak, tapi kelihatannya enggak hidup di luar negeri. Paling cuma liburan beberapa bulan. Kenapa? Karena Papa digerakkan Tuhan untuk membangun tempat ini. Kalau kita hidup di luar negeri, enggak mungkin Tuhan gerakkan untuk membangun tempat ini. Dijarke pasti. Tapi karena digerakkan Tuhan, makanya akan semua sumber daya yang ada dari keluarga kita diminta Tuhan sekalipun yang bangun. Itulah kenapa kalau memang kamu diarahkan tidak di Indonesia, kalau sampai papa mama itu tidak bisa menemani kamu karena papa mama diarahkan Tuhan untuk membangun tempat ini selama beberapa tahun mendatang, ingat satu hal Nak, bahwa kamu ini juga hamba Tuhan. Saudara ingat baik-baik. Setiap yang Anda baca di Alkitab, siapa yang rutin baca Alkitab angkat tangan. Oke, siapa yang baca Alkitab sudah mulai tapi lubang-lubang. Oke, enggak apa-apa Bu. Pak, enggak apa-apa, bertobat saja. Yang belas belum baca Alkitab angkat tangan. Enggak apa-apa, saya tidak marah, habis ini kita makan-makan. Oke. Makan apa Pak? Makan Alkitab. Saudara Anda harus paham, Maria memberi keteladanan iman untuk mengizinkan Tuhan melaksanakan rencana baiknya dalam kehidupannya. Maria loh ngasih teladan iman, mengizinkan Tuhan melaksanakan rencana baiknya dalam kehidupannya. Siapa yang pernah merasa Tuhan menghambat? Siapa yang pernah merasa Tuhan menghambat rencana hidup Anda? Angkat tangan. Pernah? Ada yang pernah? Saya beritahu saudara. Kalau rencanamu dihambat sama Tuhan. Karena Tuhan tahu
itu adalah rencana yang membuat kamu akan masuk ke jurang yang lebih dalam. Maria memberi keteladanan iman untuk mengizinkan Tuhan. Saudaranya mati, diizinkan untuk mengizinkan Tuhan melaksanakan rencana baiknya dalam kehidupannya. Kita mesti yakin dan percaya dulu dari Paskah ini, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Akan melepaskan Anda dan saya dari kematian yang membelenggu Anda dan saya sekarang ini. Itulah marilah saudara-saudara yang saya cintai, yang saya kasih, kita melakukan yang namanya moderasi iman. Apa yang Tuhan minta, lakukan. Cara terbaik untuk bisa mengupgrade iman kita itu percaya penuh bahwa Tuhan membarui Anda dan saya, maka Tuhan akan membarui wajah dari bumi ini, dibarui sama Tuhan. Kalau banyak orang yang selalu sejalan dengan Tuhan, wajah bumi ini dibarui, di bumi seperti di surga, dibarui buminya. Ora usah ngenteni mati, Pak. Wajahnya dibarui. Ini terjadi jika Anda dan saya itu punya penyerahan diri yang total pada kehendak Tuhan. Itu loh saudara, apa yang Anda lakukan terhadap saudaramu, Tuhan akan berkata apa? Apa yang kau lakukan terhadap saudaramu yang membutuhkan pertolongan, itu perbuatanmu kepadaku. Itu kata Tuhan. Kalau Anda diizinkan Tuhan jadi penopang dalam keluarga, jadi tulang punggung dalam keluarga. Satu keluarga tuh Anda lihat, kok aku terus yo senternya yo, kok aku terus yo. Ingat, itu hanya Lazarus kecil saudara. Sebentar lagi, kalau Anda bisa dipercaya untuk mengatasi Lazarus kecil, sebentar lagi Anda akan menjadi orang-orang yang dipercaya untuk mengatasi Lazarus yang besar. Jangan anggap remeh. Ini yang paling prinsip urusan kita pagi ini dengan Tuhan. Yang kepadanya kita tuh akan mempertanggungjawabkan hidup Anda dan saya, saudara. Ini yang jadi fokus kita pagi ini. Tuhan tahu kelemahan Anda dan saya, tapi berjuang saudara. Tuhan akan tuntun Anda dan saya. Ingat, simbol Paskah itu apa saudara? Paskah ini menangkap ya. Simbol Paskah, telur bukan? Telur, betul. Siapa yang menghias telur Paskah angkat tangan? Yang anaknya sekarang lagi menghias telur Paskah angkat tangan. Enggak ada. Ini enggak ada telur Paskah bisa kita di tempatnya anak-anak ya? Enggak ada telur Paskah. Hah? Telur berarti kan? Mecahin telur kan? Tapi Anda harus ngomong sama anaknya loh ya. Simbol Paskah itu bukan telur. Walaupun dikasih mata, dikasih kumis, kasih apa, terus dilombakan, itu bukan simbol Paskah. Simbol Paskah itu bukan telur yang berwarna-warni, bukan. Simbol Paskah itu adalah salib yang berdarah, saudara. Yang juga berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Kalau sampai konsepnya simbol Paskah itu telur, selalu pecah telur, selalu menghias telur, dapat hadiah, bahayanya anak kita selalu ngomong, Tuhan bangkit supaya telurnya dihias. Dari zaman ke zaman selalu lomba menghias telur. Ingat loh saudara, simbol Paskah itu bukan telur tapi salib yang berdarah buat Anda dan saya. Itulah kenapa jangan menjadikan masalah sebagai Tuhan dalam hidup Anda. Jangan pernah jadikan masalah sebagai Tuhan. Hiduplah fokus hanya kepada Allah. Ingat apa yang membuat salib itu berdarah karena darah Yesus tercurah. Bukan pakunya, bukan mahkota durinya, bukan cambuknya, bukan. Yang bisa menahan Yesus sampai mau disalib, dia Tuhan saudara. Rak gelem disalib me apa? Yang bisa menahan Yesus karena cinta saudara. Siapa yang kemarin Jumat Agung datang angkat tangan? Siapa yang melihat cuplikan Yesus waktu pas Jumat Agung kemarin angkat tangan? Saudara tahu enggak? Dari seorang dokter, secara anatomi dan fisiologi kematian akibat penyalipan, saya membaca ini kematian yang paling menyakitkan yang pernah diciptakan manusia, di mana itu siksaannya luar biasa. Harusnya itu disiapkan penyalipan itu khususnya untuk penjahat laki-laki yang paling jahat. Lah Yesus loh, salah apa?
Yesus tidak pakai anestesi, dibius dulu, ben ora kroso. Enggak ada. Di Matius 26 ayat 29 dikatakan apa? Dan aku berkata kepadamu, bahwa sejak sekarang, aku sama sekali tidak akan minum dari hasil anggur ini. Ngenteni mabuk dhisik. Anda pernah lihat di televisi, orang kalau mabuk, mau melakukan kejahatan, ngapain dulu? Mabuk dulu kan? Biar berani kan? Yesus enggak. Enggak, bukan mabuk terus disiksa, enggak. Terus beraninya karena habis mabuk, enggak. Dikatakan di Matius 26 ayat 29 dikatakan apa? Dan aku berkata kepadamu, bahwa sejak sekarang aku sama sekali tidak akan minum dari hasil anggur sampai hari itu. Ketika aku meminum yang baru bersama kamu di dalam kerajaan Bapakku. Saudara, Anda melihat dari cuplikan dari tahun ke tahun, film cuplikan, sedikit cuplikan dari Passion of the Christ. Yesus ditelanjangi, pakaiannya dibagi-bagi oleh penjaga Romawi, saudara. Itu penggenapan dari Mazmur 22 ayat 18. Digenapi semua. Mereka membagi-bagi jubahku di antara mereka dan membuang undi untuk pakaianku. Kalau Anda lihat masih banyak, lututnya Yesus ditekuk, disalib, di sini kan dipaku, ditekuk 45 derajat. Dia dipaksa menanggung berat badannya dengan otot pahanya. Ini bukan posisi menurut dokter, bukan posisi anatomi yang bisa bertahan selama lebih dari beberapa menit tanpa mengalami kram. Pasti kram parah. Otot-otot pahanya dan betisnya Yesus pasti kram parah. Berat badan Yesus ditanggung di kakinya dengan paku yang dipasangkan menembus kakinya. Sementara kekuatan otot-otot paha dan betis Yesus melemah karena kelemahan, berat tubuhnya harus pindah ke pergelangan tangan. Karena ini sudah lemas, sakit, ini pindah ke sini. Saudara. Dalam beberapa menit setelah dipaku di kayu salib, bahunya Yesus dislokasi, lepas, das. Beberapa menit kemudian, siku-siku dan pergelangan tangan Yesus dislokasi, lepas juga. Akibat dislokasi yang ekstrim, anggota tubuh bagian atas, akibatnya lengannya Yesus 23 cm lebih panjang dari ukuran normalnya. Harusnya sekian misalnya. Bisa nambah 23 cm karena lepas. Dari mana lihatnya Pak? Dari kain kafan Yesus saat dia sudah mati di kain kafan. Bisa nambah saudara. Ini menggenapkan Mazmur 22 ayat 14. Dikatakan apa? Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas. Bahasa Ibraninya artinya terlepas, terpisah dari sendinya. Hatiku, dalam bahasa Ibrani kata hatiku itu jantung. Menjadi seperti lilin, hancur luluh dalam dadaku, jantungnya hancur. Kenapa bisa hancur? Ada beberapa hal yang dokter itu sebutkan. Kedua pergelangan tangan Yesus, sikunya, bahunya dislokasi, berat tubuhnya pada tungkai atasnya menyebabkan gaya tarikan pada otot-otot dada dari rongga dadanya. Gara-gara tarikan ini menyebabkan tulang rusuknya tertarik ke atas ke arah luar. Dalam kondisi yang paling tidak wajar, rongga dadanya secara permanen dalam posisi menarik nafas maksimal, mengeluarkan nafas. Yesus secara fisiologi harus memaksa tubuhnya untuk sekedar bisa bernafas. Untuk ngeluarin nafas, Yesus harus mendorong paku di kakinya untuk mengangkat tubuhnya supaya memungkinkan tulang rusuknya bergerak ke bawah dan ke dalam, mengeluarkan nafas dari paru-parunya. Paru-parunya dalam posisi istirahat dari tarikan nafas itu secara maksimal, secara konstan. Penyalipan ini menurut dokter yang menulis suatu bencana medis. Saudara, Yesus tidak bisa dengan mudah menahan paku di kakinya. Karena kakinya sudah posisinya 45 derajat, kelelahan. Kalau Anda lihat film Passion of the Christ, cuplikan versi Hollywood tentang penyalipan, aktornya diam, betul? Kalau Anda lihat filmnya kan aktornya diam. Menurut dokter itu hanya Hollywood. Korban penyalipan yang sesungguhnya akan bergerak sangat aktif. Kenapa? Nafas saja susah. Bagaimana cuma bisa diam? Diam itu versi Hollywood masalahnya. Pasti akan bergerak. Untuk bisa nafas saja susah.
secara fisiologis dipaksa untuk bergerak ke atas ke bawah pada tiang salib yang dengan jarak 30 cm hanya untuk bisa nafas, saudara. Waktu saya baca satu persatu, tidak bisa membayangkan kalau kita yang disalib, saudara. Tidak bisa membayangkan kalau dilakukan anak Allah. Kalau saya jadi dia, saya akan ngomong apa sama bapak saya? Aku rak gelem nek delok menungso koyok ngene kabeh. Pret lah Tuhan. Wis ndang ngucul wae, dus ngono, gak gelem. Tapi Yesus tetap nahan. Waktu saya baca satu persatu dari seorang dokter yang nulis dari orang disalibkan, saya baru tahu mentalitasnya dia betul-betul seorang pemimpin rohani. Saudara, Anda harus paham, hidup manusia di dalam dunia ini penuh dengan warna-warni. Segala sesuatu bisa berubah drastis. Kadang Anda ada di atas, secepat kilat diproses ada di bawah. Anda bisa berlimpah harta, Anda juga bisa tahu di TV tiba-tiba ada yang masuk penjara. Ada yang begitu populer, besoknya dicemooh orang, enggak dianggap lagi. Saudara, seorang pemimpin rohani, Anda harus paham. Anda punya tugas dan tanggung jawab yang melebihi dibandingkan orang kebanyakan. Yesus punya tugas dan tanggung jawab. Kesakitan yang dia alami karena itu tanggung jawab, saudara. Tugas dari Bapaknya untuk Anda dan saya bayar. Yesus sudah bayar juga, saudara. Kalau Anda ada orang-orang yang Anda pimpin punya masalah, dan perhatikan, semua orang punya masalah. Setiap Anda pimpin pasti punya masalah. Karena kita juga punya masalah. Kita harus saling menguatkan, memulihkan keadaan mereka, saudara. Itulah kenapa seorang pemimpin rohani harus punya mental yang kokoh. Sehingga Anda dan saya bisa memimpin, membimbing orang. Ingat baik-baik. Saya minggu di Jumat lalu saya cerita, Yesus tetap tenang ketika ia ditangkap. Dia tahu nggak bakal disalib? Tahu. Tapi Yesus tetap tenang. Dihakimi, disalibkan, dia tahu. Dia malah marah sama Petrus ketika Petrus meletakkan pedangnya kepada Malkus, hamba imam besar. Saya sudah cerita kemarin di Yohanes 18 ayat 1-11. Kalau kita lihat Daud juga tenang. Ketika dikejar-kejar untuk dibunuh oleh prajurit Saul di Gua Adulam, tempat ia sembunyi, ia malah mentransformasikan, memulihkan 400 orang yang punya beban dan masalah berat. Pemimpin rohani harus punya mental yang tangguh, saudara. Nanti kita belajar, kita selesaikan. Anda siapkan selama beberapa minggu ini. Gambaran apa, mental kayak apa yang Tuhan siapkan Anda dan saya. Ada 3 hal yang kita akan bahas, yaitu mental Raja Wali, yang kedua mental prajurit, yang ketiga mental petinju dan pelari. Kemarin kita sudah belajar mental Raja Wali yang pertama. Masih ingat yang pertama apa, saudara? Makna rohani yang dalam yang bisa dipelajari oleh seorang pemimpin rohani dari burung Raja Wali apa, saudara? Yang pertama apa? Burung Raja Wali apa? Membuat sarang di tempat tinggi dan terbang di ketinggian. Kenapa Allah pakai ilustrasi burung Raja Wali? Kita buka dulu Yesaya pasal 40 ayat 28-31. Saya akan bacakan buat Anda. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah apa, saudara? Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Terus, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi apa, saudara? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, apa, saudara? Mendapat kekuatan baru. Orang yang lelah, letih, lesu, lemes, menanti-nantikan siapa? Tuhan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Allah memakai ilustrasi burung Raja Wali sebagai penekanan agar Anda dan saya sebagai umatnya tetap menanti-nantikan Dia, agar dapat kekuatan baru, bisa berlari, tidak menjadi lesu, dan sanggup berjalan, tidak menjadi lelah. Makna rohani yang pertama yang nggak mungkin kita bahas lagi, burung Raja Wali membuat sarang di tempat tinggi dan terbang di ketinggian. Yang kedua, saudara, perhatikan yang kedua apa? Raja Wali suka terbang sendiri dan tidak takut apa saudara? Menghadapi badai. Pemimpin rohani itu harus siap ketika menghadapi badai dan ketika dalam kesendirian, saudara. Tuhan izinkan Anda menghadapi masalah sendirian. Tuhan izinkan Anda menghadapi badai, saudara. Seperti burung Raja Wali, ia harus mampu bertahan atas badai yang menerpa dari luar atau badai yang menerpa dari dalam dirinya sendiri. Sekarang kita akan bertanya mungkin bagaimana agar pemimpin rohani Anda dan saya bisa berani dan tangguh menghadapi badai. Yaitu dengan apa saudara? Jika Anda dan saya apa? Baca yang keras. Memiliki apa saudara? Kedisiplinan dalam membina hubungannya dengan Tuhan. Tidak bisa Anda kadang Tuhan, kadang tidak. Kadang Tuhan, kadang ngikutnya temannya, kadang ngikuti dunia, kadang ngikuti karepe dhewe. Enggak bisa. Butuh kedisiplinan. Ngomong sama-sama dengan saya, kedisiplinan. Dalam bina hubungan dengan Tuhan, ia senantiasa mengundang dan menanti-nantikan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Itulah kenapa kekristenan sejati sebenarnya hanya ditentukan oleh pertumbuhan rohani secara bersama. Jangan kumpul sama Raja Wali yang sakit, saudara. Kumpullah sama Raja Wali yang kuat. Karena pertumbuhan itu akan secara bersama. Sama-sama kuat, saling mengingatkan. Dilihat bagaimana cara kuatnya, dengan seberapa rajin kita beribadah ke gereja, menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah dan kegiatan rohani lainnya. Enggak cuma itu, tapi juga secara personal, apa yang kita lakukan saat kita enggak bersama dengan orang lain, saat kita sendirian. Apakah kita pada saat sendirian punya waktu dan gairah untuk berdoa, punya waktu dan gairah memuji dan menyembah Tuhan, punya waktu dan gairah baca kitab saat kita sendirian, saudara? Lalu apakah iman kita dan pertumbuhan rohani Anda dan saya ini bisa tetap maju, antusias, tatkala ketika tidak ada orang yang memotivasi Anda dan saya, yang mendorong Anda dan saya? Perhatikan baik-baik. Yusuf sendirian. Ketika ia dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dijebloskan ke penjara karena fitnahan istri Potifar, Yusuf sendirian. Saya pernah ngomong kadang kalau Anda jadi pemimpin, Anda akan merasa loneliness, merasa sendiri. Kenapa Bu Minani selalu mengingatkan kepada Anda sebagai gembala Komsel? Mengingatkan buat kita semua, kalau ada sesuatu yang negatif, jangan Anda omongkan kepada orang lain, jangan. Anda diam, Anda omongkan kemana saudara? Ke atas. Ke siapa? Arahkan ke Roh Kudus. Ngomong kepada pemimpin Anda yang di atas, jangan yang ke bawah. Kalau Anda ngarahkan yang negatif ke bawah, Anda jeblosin orang-orang di sampingmu, menjebloskan semua orang di bawahmu, masuk ke sumur yang Tuhan tidak kehendaki. Kalau Anda di-upgrade Tuhan, Anda diizinkan sendirian, saudara. Anda enggak kuat, cerita ke kami, cerita ke Tuhan. Begitu Yusuf merasa sendirian, ingat, Yusuf tetap tenang dan mengucap syukur, karena ia tetap beriman dan berharap kepada Allah. Contoh yang kedua, siapa saudara? Daniel. Daniel di gua singa sendirian.
dan siap menghadapi kematian. Perhatikan, tapi di gua singa itu imannya enggak kederblas, enggak bergeming untuk tetap memohon dan menyembah kepada Allah. Siapkah Anda tahun 2023 diproses Tuhan untuk tetap tenang, saudara? Siapa lagi yang ketiga, tokoh berikutnya? Daud. Sering kali, kerap sekali sendirian dalam kejaran prajurit Saul untuk dibunuh. Tetapi ia tetap berharap dan percaya kepada kasih dan kesetiaan Allah. Justru lewat pergumulannya itu, Daud bahkan bisa menuliskan kitab Mazmur. Saat bergumul bisa nulis kitab, Pak. Kita saat bergumul malah cerita tentang tonggo. Mawah mewek-mewek, nek perlu anaknya dipisu-pisui, anaknya dikuamplengi pisan, bojone diusir nek perlu. Saudara, Anda enggak bisa diproses lebih kalau Anda seperti itu, saudara. Paulus berikutnya, tokoh berikutnya, Paulus. Dalam kesendiriannya di penjara dan pengasingan. Apa saudara? Tetap tenang, tetap percaya kepada kasih karunia Allah. Bahkan kalau Anda baca dalam pergumulan pelayanannya yang berat saudara, Paulus justru bisa tetap berbuah. Ia menuliskan berapa surat? 14 surat dalam perjanjian baru. Bahkan 5 surat diantaranya Paulus tulis dalam penjara, saudara. Saya tidak mengajak Anda untuk meninabobokan Anda. Wis tenang aja, masa kemasan membuat kita terlena, langsung santai. Tidak. Saya kasih tahu Anda demi kasih Tuhan Anda paham. Pemimpin rohani yang punya mental raja wali, yaitu ketika ia sendiri ada dalam pergumulan masalah. Dan tidak ada seorang pun yang memotivasi Anda dan saya. Enggak ada yang menyemangati Anda dan saya. Perhatikan baik-baik. Seorang pemimpin yang punya mental raja wali, ia tetap kuat dan teguh karena hatinya terpaut kepada Allah yang sujud berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Dia mampu punya resiliensi. Apa Pak? Resiliensi itu makanan apa? Bukan makanan, saudara. Resiliensi itu kemampuan orang dalam mengatasi sesuatu, melalui sesuatu sampai kembali pada kondisi semula. Setelah mengalami kejadian yang menekan, dia bisa lalui, dia bisa balik ke kondisi semula. Siapa di tempat ini sudah bosan dengan kontraannya, angkat tangan. Saya gak kontraan Pak, ngekos Pak, terus podo wae. Yang sudah bosan dengan kos-kosannya, angkat tangan. Bosan Ibu ya? Tidak apa-apa Bu. Sebentar lagi Ibu akan hidup dengan layak, tanpa ngekos, tanpa ngontrak. Yang hidup dengan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Tapi punyailah resiliensi, kemampuan orang untuk mengatasi, melalui ini semua, kembali sampai posisi semula. Saat kejadian itu menekan Anda harus stabil, tahan uji. Ketika punya masalah, bayangkan, coba Anda bayangkan ya. Siapa yang kasurnya spring bed, angkat tangan. Angkat tangan dulu. Daripada malaikat dengar dipan kabel mari ini loh. Ini jak guyonan wong. Siapa yang spring bed, angkat tangan. Yang tinggi. Yang bukan spring bed, angkat tangan. Apa Pak, Bu? Kasurnya apa? Busa. Oke. Busa, oke. Yang dipan saja, angkat tangan. Nggak tak sumbang mari ini. Anda bayangkan kalau Anda tidur di kasur spring bed yang ada pernya, punya kelenturan yang stabil, dipakai untuk loncat-loncatan anak Anda. Yang penting jangan anaknya sebesar saya loh ya. Anak kecil, bukan sebesar saya. Engkau malah jebol kabeh ya. Buat lompatan anak kecil, spring bed itu stabil, gak bengkok. Ketika nahan beban berkilo-kilogram, saat Anda tidur, saya tidur, itu bisa stabil. Cuman saya nggak tahu, kasur saya bisa jeglong. Apa mungkin terlalu kurus saya ini? Kasure kuwi bertahun-tahun. Sampai aku turu bentuknya badan saya melengkung begini. Pak Mulyadi pernah tidur di sebelah saya. Waktu saya keluar kota, Brandon kan dititipkan. Pak Mulyadi kan tidur, menemani Brandon tidur. Saat pulang luar kota, Pak Mul ngomong sama saya,
kasurmu ki sangar kok. Napa? Aku nek turu to jaga keseimbangan. Metibo. Ini kan Brandon, enggak begitu gemuk. Saya kan gemuk. Dia tidur di bagian sisi yang saya tidur. Saya enggak bisa tidur. Lah napa? Menjaga keseimbangan supaya enggak jatuh ke bawah. Saya ketawa. Lihat, Wong Fei Hung ada di depanmu. Setiap hari aku menjaga keseimbangan supaya aku juga tidak jatuh, saudara. Kalau Anda sampai enggak punya spring bed, saya kirim kasur saya supaya Anda belajar kungfu. Wang Fei Hung. Serius sih. Saudara, sebuah cerita terakhir. Tanggal 23 Juli 89. Greg LeMond punya satu tujuan, tiba di Paris secepat mungkin. Ia baru saja mengakhiri putaran terakhir dari Tour de France, perlombaan balap sepeda yang paling terkenal di seluruh dunia. Anda tahu, ia mengawali hari itu 50 detik di belakang pembalap yang memimpin. Laurent Fignon dari Prancis. Selanjutnya putaran terakhir perlombaan hanya kurang 15 mil, yaitu sekitar 24 kilo lagi. Jarak yang menurut para ahli, jaraknya kadoan. Terlalu pendek untuk LeMond mengejar Fignon, tidak bisa, kurang 24 kilo mana bisa. Tapi para ahli nggak bisa melihat dalam hati dan pikirannya Greg LeMond. LeMond tahu tentang stamina. Saudara, kalau Anda biasa ditekan, Anda dan saya akan tahu, stamina aku gitu, aku masih kuat koyok gini. Orang nganggap aku wis entek nafas, padahal aku sih kuat. LeMond tahu tentang stamina. Dari mana dia bisa tahu tentang stamina-nya dia? Suatu hari ada sebuah acara berburu. Bulan April 87, berarti 2 tahun sebelumnya. Dia tidak sengaja tertembak oleh iparnya. 60 buah peluru mencabik-cabik punggung dan bagian sisi dari tubuhnya. Belum pernah ia merasakan sakit seperti itu. 60 buah peluru, saudara, ketembak, saudara. Ajaibnya bisa hidup. 30 peluru tetap bersarang di tubuhnya, enggak dikeluarkan, tetap bersarang 30 peluru. 2 diantaranya di dalam jantung. Begitu dia tahu kondisinya seperti itu, kita harus paham untuk bisa menang kejuaraan sepeda itu pasti sangat kejam dan melelahkan, enggak mungkin. Suatu saat ia hampir berhenti untuk ikut perlombaan sepeda. Pada tahun yang sama, tahun 87 saat dia habis tertembak, ia menjalani pembedahan usus buntu bagian belakang cedera otot yang membutuhkan pembedahan di tahun 87 yang sama. Namun sekarang LeMond lebih terfokus, dia lebih memilih bersepeda lebih cepat yang bisa dipercaya sama orang-orang. LeMond orang pertama yang melintasi garis finish dan memenangkan Tour de France dengan sebuah sepeda. Saudara, orang mau bilang rak mungkin, fisiknya lemah, penyakitnya banyak, sudah usianya, tidak bisa. Tapi ingat, kalau Tuhan beserta dengan Anda bisa mengalahkan kebanyakan orang yang juga katakan amin. Pemimpin rohani itu enggak usah takut menghadapi masalah, saudara. Badai dalam kehidupan apapun, tenang, tetap tenang, menangkan orang lain. Bantu Lazarus yang lain. Anda akan dipercaya oleh Tuhan menjadi mengangkat Lazarus yang lebih besar. Yang setuju katakan amin. Tim pujian maju ke depan. Tutup Alkitab Anda, saya hanya ingin memberikan sebuah gambaran. Anda dan saya harus terus bertumbuh, saudara. Saat kita mengambil keputusan hari ini, saat kita melalui Paskah 2023, pernahkah Anda mikir, bisakah Anda dan saya melalui Paskah 2024? Jangan sepelekan omongan saya ini, saudara. Anda siap dan tidak siap. Anda harus terus bertumbuh. Apakah saudara bersedia meninggalkan tempat yang nyaman, di mana kita sekarang berada, untuk ngambil resiko lebih, untuk kita tetap berada dalam jalurnya Tuhan? Mau terlibat dalam pelayanan, jangan cuma diam jadi jemaat, saudara. Please. Anda tidak harus pelayanan mimbar, tapi Anda harus terlibat dalam pelayanan. Anda harus taati apa yang Roh Kudus arahkan ke Anda.
Kita harus ambil resiko untuk punya perjalanan yang cukup menegangkan bersama Tuhan. Saudara, saya beritahu. Saya masih nunggu kabar dari Pak Agung sih, habisnya berapa untuk kita bisa mulai bangun. Tegang. Saya beritahu, perjalanan saya ke depan bersama dengan Anda dan bersama dengan Tuhan, tak beritahu ya, cukup menegangkan. Tapi saya mengajak Anda untuk lompati halangannya, singkirkan halangannya, atasi tantangannya. Itu yang sangat penting, yang sangat strategis buat masa depan Anda dan saya. Yang juga katakan amin. Saya perhatikan, sebagai gembala Anda, saya memilih untuk percaya. Gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang memutuskan untuk Tuhan pimpin. Gereja yang memutuskan untuk Anda semua di-upgrade Tuhan jadi pemimpin yang strategis. Punya rencana strategis, punya komitmen yang jelas, visinya jelas dari Tuhan. Kita bekerja kepada Allah yang strategis, yang memanggil, memperlengkapi Anda, pemimpin-pemimpin yang strategis untuk melakukan perkara-perkara yang strategis. Pak, bedanya apa strategi sama strategis, Pak? Kalau strategi itu cuma metode. Contoh, bagaimana caranya ke depan? Strategi saya, ya turun saja. Itu cuma salah satu metode. Strategi yang kedua, saya lompati ini, lompat harimau ke sana. Itu cuma strategi saja. Kalau strategis itu adalah sesuatu yang direncanakan. Dari awal perencanaan, dari mimbar ini ke depan, sesuai yang Tuhan mau. Itu strategis. Nah, yang ini jangan kamu lompati ya. Nanti kamu kesedot banyak, uangnya banyak kesedot. Menggoon sedikit nak. Kamu jalan pelan saja. Lah wes maju. Lah wes mulai turun tangga nak. Dari awal sesuai yang Tuhan mau. Gereja yang seperti itu loh saudara. Yang mau dalam tangan Tuhan, berjalan sesuai dengan rencana yang strategis dari Tuhan. Itu gereja yang menyukakan hatinya. Amin saudara. Bangkit diri sama-sama. Kita nyanyi sama-sama lagu yang tadi pagi waktu saya doa jam 4. Digugah Tuhan, hanya lagu ini. Seperti rusa rindu sungai. Siapkan hati juga untuk kita berdoa dari semua doa yang sudah Anda masukkan ke salib. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Saya bisa memahami banyak dari Anda pagi ini membutuhkan Yesus masuk lebih dalam kehidupan Anda dan saya. Banyak dari Anda pagi ini merindukan jamahan Tuhan lebih, dipakai Tuhan lebih lagi untuk menaklukkan Lazarus yang lebih besar lagi dalam kehidupan Anda. Pagi ini Anda hanya butuh Yesus saudara. Anda hanya butuh Yesus.
Nyanyikan lagu dari iman yang paling dalam dari hatimu yang sungguh-sungguh punya hati yang menyembah. Kita ulangi lagu dari awal. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya, segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau sudah bangkit bagi kami. Kau sudah bangkit buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Yes Lord, yes Lord. Hidup kami gak ada artinya tanpa kebangkitan-Mu Tuhan. Tapi hari ini kami tahu hidup kami sungguh berarti karena Engkau sudah bangkit. Hari ini Tuhan kami tahu masa-masa ke depan tidak mudah. Tapi kami tetap tenang karena Engkau beserta dengan kami. Mari kita angkat tangan kita, arahkan ke arah salib yang ada di depan. Bapak, kami sungguh percaya, kami sungguh berdoa di dalam nama Yesus. Semua doa yang kami tuliskan saat hari Jumat Agung yang lalu Tuhan, semuanya selesai di dalam nama Yesus. Semuanya tuntas dalam nama Yesus. Karena Engkau sudah bangkit Tuhan. Semuanya sudah selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, semua doa yang ada yang ditulis, semuanya sudah selesai. Katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk, kita akan lihat pengumuman. Tepuk tangan yang mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya,
saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuatkan berkuasa, saat hati bersayap, Pujian yang terbaik naikkan pujian, pelengku dimaknakan, mujizat dinyatakan. Praise our Puji nama Tuhan, pagi ini kami ingin menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Puji Tuhan, ada seorang saudara di sini. Selamat datang Bapak Ibu. Selamat datang, kami Sampai ketemu rindu nanti untuk minggu bisa depan ya, beribadah Bapak Ibu. bersama-sama Selamat datang. dalam minggu-minggu ke depan. Puji Tuhan. Tolong persiapkan hati kita untuk membaca pengakuan iman GBI dari Paskah ini. Kita angkat tangan kanan kita, dimulai dengan kata aku percaya. Siap Bapak Ibu? 2, 3, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Mari kita angkat persembahan kita, tanya sama Roh Kudus berapa yang harus kita persembahkan pada Tuhan. Anda juga bisa melalui transfer ataupun dengan QR Code. Mari kita angkat tangan kita. Bapa, ini persembahan kami, yang terbaik yang daripada kami Tuhan. Berikanlah kami hati yang taat padamu. Kami akan menabur dan menuai sesuai yang Kau tentukan di tanah yang paling subur. Dan biarlah kita sebelum pulang kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua, dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang dididik Tuhan, dicintai Tuhan, dikasih Tuhan, diberkati Tuhan, di-upgrade mental kita sesuai Tuhan yang mau. Maka kita katakan dengan tenang dan sukacita ilahi, kita katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. God bless you all. Selamat Paskah, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.